Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di dalam riwayat Imam Bukhari, yang tentu saja hadis ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, banyak kalangan menyebutnya dengan hadis Jibril, karena dalam hadis tersebut malaikat Jibril mengajarkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW mengenai rukun agama. Di antara yang ditanyakan oleh malak Jibril, yang menyebutnya sebagian ulama disebut dengan rukun agama, pertama adalah mengenai Islam, kedua mengenai iman, dan ketiga mengenai ihsan, dan yang keempat mengenai kiamah. Oleh Rasulullah SAW ketika malak Jibril bertanya, 3 pertanyaan dijawab dengan mendapat predikat sodakta ya Muhammad, benar wahai Muhammad. Dari jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai Islam, jawaban Rasulullah SAW teringat kepada rukun Islam. Dengan demikian, Islam itu dibangun atas 5 dasar, 5 hal, sehingga tidak disebutkan beberapa variabel yang menunjang untuk tegaknya Islam. Ini suatu pertanyaan bagi kita. Kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya Islam berbicara tentang rukun Islam, yakni 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, siam, dan haji, yang dalam ayat yang lain atau hadis yang lain disebut bunyal Islam, dibangunnya Islam, tanpa ada secuil pun ungkapan Rasulullah SAW mengenai hukum-hukum yang lain. Apakah itu hukum muamalah ataupun hukum munakahah ataupun hukum dalam pengertian jinayah dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kita kepada 5 hal itu, karena memang hukum-hukum yang lain merupakan perangkat di dalam bangunan itu, bukan merupakan aspek bangunannya. Kalau diibaratkan 2 kalimat syahadat, punten kamurang kali tekeng ngobrol. Dipisah. Diumpamakan 2 kalimat syahadat itu sebagai asas, pondasi ketika mau membuat sebuah bangunan, katakanlah rumah. Lalu dipasanglah tiang-tiang. Biasanya di sudut-sudut. Dan dalam bangunan itu ternyata tiangnya ada 5 yang wajibnya. Mungkin tiang-tiang yang lain sebagai penopang saja, tapi yang wajibnya harus ada tiang 5. Kemudian diibaratkan siam itu merupakan sebuah benteng
supaya tidak masuk debu-debu ataupun apa saja, maka dibenteng. Zakat sebagai pembersih, haji sebagai mahkota, katakanlah sebagai memperindah bangunan itu. Nah, kalau hukum-hukum yang lain tidak disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena merupakan perangkat apabila ada pelanggaran dari sebuah bangunan itu. Ketika orang lain umpamanya masuk dalam bangunan itu, kemudian ada tata kelola, ada tata tertibnya, kemudian melanggar, barulah ada tahkim, ada hukum. Ada orang umpamanya yang suka mabuk, suka mencuri, adanya hukum. Berzina, munakahah, pernikahan, adanya hukum. Itu merupakan perangkat sehingga terdiri dari bangunan itu, yang ada dalam bangunan itu. Maka pantaslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mengenai Islam, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'id zakat wa siyam Ramadan wa hijjul bait. Dan oleh malaikat Jibril, sadaqta. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai iman, Rasulullah pun menjawab mengenai yang kita sebut dengan rukun iman. Karena disinilah letak bangunan itu atas kepercayaan pertama kepada Allah. Harus didasari keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada para rasul, kepada takdir atau qada dan qadar, sehingga bangunan-bangunan itu sekalipun umpamanya sangat kecil mampu untuk menopang segala rintangan karena sebuah keimanan, kepercayaan kepada Sang Khalik, kepada kitab, kepada para nabi, para rasul, dan yang disebut dengan rukun iman itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah ditanya mengenai ihsan, Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu apabila kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kamu tidak bisa melihat, dan memang untuk saat sekarang tidak bisa, kecuali nanti di hari kiamat. Fa innahu yarak, sesungguhnya kamu melihat, kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pelanggaran-pelanggaran keimanan muraqabatu ilallah tercermin dalam sifat ihsan. Ketika ada pelanggaran langsung istighfar. Ketika mau meruntuhkan sendi-sendi bangunan langsung ingat bahwa Allah melihat kita. Seandainya rukun agama ini, yaitu Islam, iman dan ihsan ada pada setiap muslimin, maka bangunan akan semakin kokoh. Peraturan tidak akan banyak dilanggar. Karena itu adalah komponen-komponen dalam sebuah bangunan. Kalau ibarat rumah itu adalah alat untuk memasak kompor umpamanya. Alat untuk menyimpan baju, lemari.
Itu merupakan komponen-komponen dalam sebuah bangunan supaya tertata rapi. Mana cucian, mana yang harus dipasang, mana yang harus dibuang. Itulah ibarat bangunan dalam Islam. Sehingga pantas Rasulullah ketika Jibril bertanya mengenai Islam, ihsan dan iman, Rasulullah menjawab pertama adalah dengan rukun Islam itu, rukun iman, kemudian yaitu ihsan, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi dominas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana billahi wal yaumil akhiri wa amila amalan sholiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dari 3 pertanyaan yang mendapat predikat sodakta ya Muhammad, hanya 1 pertanyaan yang oleh Rasulullah SAW tidak mampu untuk menjawabnya. Sekalipun Rasulullah waktu itu ketika ditanya mengenai mata sa'ah, beliau hanya membalikkan pertanyaan itu. Beliau mengatakan, sebetulnya yang bertanya lebih mafhum daripada yang ditanya. Artinya, tidak ada satupun manusia, termasuk para nabi dan para rasul, bahkan termasuk para malaikat, yang mengetahui